Sholawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang kegiatan yang utama pada kesempatan ini pada hari ini Selasa 7 Februari tahun 2023 ini kesempatan kita ini yaitu dari Bapak Pengawas ini melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dari kegiatan kita yang jelas supaya kita satu pemahaman nih Pak. Itu acara kita pada kesempatan ini untuk dilakukan. Saya persilakan kepada Bapak. Oke, matur nuwun Bu. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Ketanggungan 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta segenap karyawan di SD Ketanggungan 3. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat ibu-ibu, semuanya ibu. Mulai dari Cido 2 Bu Eni Royani, kemudian di Ketanggungan 10 Bu Kaona ya. Bintung itu Bu Sustanti, berarti Bu Suwarni. Alhamdulillah beberapa sekolah yang saya sebutkan sudah saya kunjungi satu persatu. Ini tinggal SD Ketanggungan 3 Ibu. Maksudnya itu kan Ibu belum pernah bintek secara khusus nih Bu. Belum pernah bintek secara khusus tentang kepala sekolah, materi-materi kepala sekolah yang lebih kompleks. Dan nanti kalau ada materi-materi tentang kepala sekolah yang berkaitan dengan tugas-tugas kepala sekolah nanti saya sampaikan secara khusus di forum K3S. Kemudian kalau ini apa yang mesti dilakukan kepala sekolah beserta teman-teman itu kalau awal tahun pelajaran itu apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian ketika kegiatan-kegiatan semester itu apa saja, perangkat-perangkat administrasinya itu apa saja. Kemudian kegiatan bulanan yang mesti rutin dilakukan tiap bulan apa, termasuk kegiatan mingguan dan kegiatan harian. Di antara itu saya kemarin membagi beberapa bidang yang sering atau yang administrasi yang dibutuhkan menjadi beberapa bidang. Di antaranya ada 5 bidang paling tidak yang harus kita lengkapi. Yang pertama itu ada bidang kesiswaan, kemudian bidang sarana prasarana atau inventaris, kemudian bidang tenaga pendidikan ya, kemudian bidang keuangan diantaranya. Nah, nanti tiap-tiap bidang itu administrasinya apa, formatnya itu seperti apa nanti terser kalau formatnya itu. Kalau awal tahun ajaran baru, Ibu mestinya yang pertama melakukan rapat intern dengan Dewan Guru, rapat intern. Jadi rapat Dewan Guru yang pertama kali itu ketika awal masuk rapat jangan melibatkan komite dulu. Itu rapat Dewan Guru. Nah, nanti yang dibahas itu tentang penentuan tugas mengajar, kemudian persiapan rapat pleno dengan komite sekolah dan wali murid. Itu dibahas di rapat dulu. Apa yang perlu dirapatkan, materinya apa, kemudian program-programnya apa yang akan dibahas. Itu dirapatkan pada rapat awal tahun ajaran. Kemudian setelah rapat Dewan Guru yang kedua mengadakan rapat pleno dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Tiap awal ajaran itu harus rapat pleno dengan orang tua siswa maupun dengan komite sekolah. Di situ itu Ibu Kepala Sekolah menyampaikan visi misi sekolah, tujuan sekolah, program-program akan dilakukan dalam 1 tahun itu maupun program tahun jangka menengah paling ya, jangka menengah itu antara 4 tahun gitu sampaikan. Kemudian yang ketiga itu membuat SK pembagian tugas. Jadi awal tahun ajaran baru kepala sekolah membuat SK pembagian tugas
mengajar maupun tugas-tugas yang lain. Kalau operator berarti tugasnya apa saja diberi SK, termasuk SK pembina pramuka dan sebagainya. Terus untuk kegiatan yang memerlukan SK kepala sekolah itu dibuat di awal tahun ajaran baru. Kemudian melakukan pembinaan guru secara rutin di dalam awal tahun ajaran baru maupun siswa. Kemudian yang selanjutnya merancang kebutuhan guru, kebutuhan buku, baik buku siswa maupun buku guru. Merancang kebutuhan buku siswa maupun buku guru. Maksudnya merancang itu berarti nanti diinventaris tiap-tiap kelas kebutuhannya. Masing-masing mapel apakah sudah lengkap? Kalau belum lengkap kurang berapa? Disesuaikan dengan jumlah siswa. Sehingga nanti kalau dijumlah dari 6 kelas maupun buku-buku bidang studi, buku agama, buku PCOK itu diinventaris. Baru kalau sudah diketahui kekurangannya berapa, dilakukan pemesanan buku. Nah, mestinya prosedur pemesanan buku itu harus dimulai dari bawah ya, dari sekolah, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tidak sudah dibutuhkan ini harus kan 10% gitu ya. Sementara di sekolah hanya butuhnya 10%, tahu-tahu harus 20%, 30%. Di samping menganalisis kebutuhan buku, juga kebutuhan alat pelajaran, alat pembelajaran, alat bantu, alat peraga itu juga dirancang. Kelas 1 butuh alat peraganya apa, butuh alat pelajarannya apa, alat pembelajarannya apa. Mulai dari yang terkecil, dari kebutuhan administrasi guru ya, buku-buku, alat tulis, itu kan harus dirancang setiap tahun, dipenuhi. Kemudian alat peraga yang kurang, yang belum ada apa, termasuk misalkan kebutuhan PJOK, alat timbangan anak sudah ada belum, meteran dan sebagainya, bola itu dibahas di awal. Oh ini sudah lengkap, yang kurang itu di awal ajar. Kemudian melakukan pengisian buku-buku administrasi. Pengisian buku-buku administrasi itu jadi kalau di sekolah itu berjalannya suatu pembelajaran, suatu pendidikan di sekolah ada 8 standar mestinya. Itu ada 17, paling tidak ada 17 format, 17 buku. Ya. Kemudian bidang kepegawaian. Bidang kepegawaian, kemudian bidang keuangan. Bidang keuangan ada 2 keuangan yang wajib ya. Keuangan itu yang kas umum dan kas pembantu itu. Tapi kan di sekolah kadang ada buku tabungan siswa, buku insidentil, dan itu keuangan yang lainnya. Tapi yang wajib itu ada kas umum, kas pembantu. Kemudian ada bidang pengadaan barang dan inventaris. Bidang pengadaan barang dan inventaris ada 2. Buku perlengkapan barang inventaris, buku perlengkapan barang inventaris. Kemudian yang kedua, buku keadaan barang dan inventaris. Kalau buku perlengkapan barang inventaris itu isinya itu daftar inventaris yang dipunyai. Tapi kalau keadaan itu berarti menceritakan atau ada kondisinya seperti apa, baik atau rusak, apa sedang gitu. Itu ada bukunya tersendiri. Itu buku-buku yang harus di administrasi yang harus disiapkan. Yang pertama itu buku pemeriksaan administrasi pembelajaran. Buku pemeriksaan administrasi pembelajaran itu isinya format-format, dan di situ ada guru kelas 1, guru kelas 2 sampai kelas 6, guru pendidikan agama, guru olahraga, apakah perangkat pembelajarannya lengkap atau tidak. Itu yang harus diisi. Administrasinya lengkap atau tidak. Kemudian yang kedua, buku penyerahan ijazah. Di sekolah ada buku penyerahan ijazah. Kalau sudah ada berarti tidak usah diadakan. Nanti yang belum ada. Kemudian buku penyerahan rapor. Yang ketiga, buku penyerahan rapor. Mungkin ini sudah ada yang seperti ini. Kemudian yang keempat, daftar rekapitulasi kenaikan kelas.
daftar hasil ujian sekolah, daftar hasil ujian akhir sekolah, kemudian surat keterangan kerusakan ijazah, kemudian dan non akademik, buku rekap mutasi siswa itu harus ada, kemudian papan rekapitulasi absensi siswa, papan rekapitulasi absen siswa itu harus ada. Di samping itu ada papan absen harian siswa. Kalau papan absen harian siswa biasanya di masing-masing kelas itu dipasang di papan. Tetap ada kurikulum merdeka ini kaitannya dengan lebih ke pembelajaran. Tapi kalau administrasinya tetap tidak berubah. Iya, merdeka. Segala Administrasinya merdeka. Tidak terikat ya. terikat. Melayu. Kemudian buku klaper. Buku klaper itu pasangannya buku induk. Buku klaper itu isinya nama siswa yang urut abjad ya. Kemudian buku peserta didik baru. Kalau tanah ajaran baru itu ada buku peserta didik baru. Berarti beda dengan buku pendaftaran ya Pak? Itu buku pendaftaran siswa baru. Formalir pendaftaran siswa baru beda. Kalau pendaftaran kan Yang sudah diterima. ya, kalau pendaftaran kan kan ini terutama kan administrasi secara umum ya di SD dan SMP ya, SMA. Menerima pendaftaran ada 250 siswa, ternyata daya tampungnya hanya 200, kan ada yang tidak masuk sebagai siswa baru. Tapi yang untuk bidang pengajaran yang pertama itu protap, promes, RPP, silabus itu harus lengkap, atau perangkat pembelajaran ya, perangkat pembelajaran yang pertama. Perangkat pembelajaran RPP, prota, promes, silabus maupun modul ajar dan sebagainya itu harus punya. Kemudian yang kedua tentang buku supervisi kelas, itu untuk kepala sekolah punya buku supervisi kelas yang harus melakukan supervisi tiap bulan sekali minimal ke kelas. Kemudian bedanya tamu khusus dengan tamu umum, kalau yang tamu khusus untuk tamu yang dari dinas pendidikan ya, kalau tamu umum misalkan dari puskesmas, orang tua, wali murid, dari dinas PU atau apa, dan ini itu terkhusus sama. Kemudian buku ekspedisi di sekolah harus ada juga ekspedisi surat menyurat. Iya. Surat masuk, surat keluar. Ya. Kemudian kegiatan yang menggunakan SK kepala sekolah. Notula rapat itu ada notula rapat kelas, masing-masing guru kelas punya buku notula itu. Kalau yang ini bukan buku notula tapi lembar notula. Di konsep ya. Iya, konsep. Di samping ada notula kelas, juga ada notula sekolah. Nanti yang nulis salah satu guru ya. Mungkin kepala sekolah. Juga ada Pak. Undangannya ya. Kemudian daftar penyerahan. Ini daftar penyerahan rapot sudah tidak bisa ditulis seperti tadi kan ada ya di pembelajaran. Pencapaian target daya serap kurikulum sudah ada belum? Belum ya. Buku pencapaian target dan daya serap kurikulum. Buku pencapaian target dan daya serap kurikulum. Ini ada pencapaian target masing-masing kelas. Ada pencapaian target satu sekolah. Jadi nanti direkap kelas 1 pencapaian targetnya berapa, ternyata hasil penilaian tengah semesternya berapa, hasil ulangan akhir penilaian akhir semesternya berapa, apakah sudah mencapai KKM atau belum. Tuh. Kemudian buku bimbingan, buku program bimbingan, buku program bimbingan dan penyuluhan kalau dulu istilahnya, buku program bimbingan, buku BP ya. Itu kalau ada siswa-siswa yang bermasalah dicatat permasalahannya apa, solusinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian buku hubungan masyarakat, buku humas
buku humas. Kemudian buku penyelesaian kasus di sekolah. Buku penyelesaian kasus di sekolah. Kemudian buku pemeriksaan persiapan mengajar. Ini dipunyai oleh kepala sekolah. Buku pemeriksaan persiapan mengajar. Itu diantaranya yang harus ada di bidang pembelajaran atau bidang pengajaran. Kalau di bidang kepegawaian sedikit yang harus ada itu buku cuti yang pertama, buku cuti baik akan cuti hamil maupun cuti tahunan. Jadi ada sebenarnya di sekolah itu bagi PNS ada cuti tahunan. Kita punya hak cuti tahunan 14 hari. 14 hari. 14 ya, 14 hari. Karena kalau libur sekolah anak siswi kita tetap berangkat. Statusnya kita tetap. Kemarin nyoba Pak. Sudah sejak November padahal November. Pak. Iya. Mau liburnya bulan berapa? Kan Desember, kan katanya 1 bulan sebelum bulan, ya. Berarti- cuti pengajuan. Ya, nanti dicoba 2 bulan sebelum cuti. Nah. Dan bulan mundur Saya lagi. aja sudah masuk, Nah. ternyata cutinya baru keluar. Ya. Tapi tetap tanggalnya di tanggal Ya. itu. Tapi saya belum pernah nyoba padahal dia punya hak untuk itu ya. Itu Pak, Iya, iya. terakumulasi Pak. Misal dalam 1 tahun Iya. Bapak nggak pernah ngambil cuti, Iya, iya. tahun depan ya berarti misal 14, tahun depannya jadi 28. Iya, makanya silakan diambil. Mungkin ada pertimbangan khusus tidak tahu di PKD. Iya. PKD Enggak kan BKD Pak, BKD baru Iya. di dinas. Ya, enggak Di sendiri. uploadnya ada, Ada. di uploadnya ada, Ya. tapi harus ada printnya juga. Oh, juga kirim Iya, sana. jadi 2 berkas. Oh, 2 berkas. Iya. Soalnya pas lagi yang online Iya. Tapi kan ya, tapi kan bisa ya, cuma itu antisipasi waktunya aja. Enggak, yang kedua. Oh, berarti 3 nggak boleh berarti. Yang pertama Wah, ini 3 1, bulan ya 2. Pak. Ya. Yang kedua Sama. Oh ya sama 3 bulan. Sama kan? Sama kan 3 bulan. Anak yang kedua, anak yang ketiga kan ada cuti. Masih intern libur sudah 3 bulan. Tapi Bisa. sakit. Ini sakit. Yang ketiga, jadi sakit kan bisa diperpanjang kalau berbulan. Kemudian buku izin keluar. Buku izin keluar guru, maksudnya guru mau Ke dinas. ke dinas mana ada. Tapi kalau keluarnya bintek dan sebagainya kan ada SPPD ya. Tapi kalau keluar sementara itu ada Nadiana. boleh. Oh, dia non. Ya, Kan fotokopi. kalau kaitannya dengan keperluan Sekolah. sekolah nggak masalah. Kemudian buku seminar, ada buku seminar. Guru yang akan mengikuti seminar ditulis kemana, tanggal berapa, acara seminarnya tentang apa. Online sekarang dari Online tulis nggak apa-apa, online tulis. Kan sebagai bukti pernah mengikuti seminar juga. Nanti ada keterangannya Itu online. seminar pelatihan jadi. Buku diklat garis miring bintek penataran ada. Kan beda antara seminar dengan bintek. Seminar kan hanya sehari paling berapa jam. Kalau bintek kan minimal 3 hari. Seminar itu masuknya ke penunjang, unsur penunjang. Kalau dia pengajuan angka kredit, seminar penunjang. Tapi kalau bintek masuknya unsur utama. Masuknya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kan ada di tupoksinya. Tapi ada dapat itu enggak sedikit? Ada dapat. Jamnya ada. 2 jam. Ya, bisa. Bisa digunakan. Ada 2, yang di Jogja 1, di Solo 1. Penghargaan tidak harus dibuat oleh kepala dinas, kepala sekolah membuat penghargaan, kasihkan guru. Nah yang iya ya Pak, berprestasi. bener itu jadinya bisa untuk masukkan. Jadi kalau lomba akademik jangan siswanya aja, pendampingnya dapat. Dikasih, iya, kasih penghargaan. Iya. Penghargaan berhasil membina siswa juara berapa. Bapak Ibu upacara nanti upacara 17 Agustus punya penghargaan dipasang di ini kan ya. Biasanya kan Ya itu orang juga. pamer, suatu kebanggaan, pencapaian orang pamer. Jadi bagi yang mau pasang itu kan suatu apa? Kita memberi penghargaan Kita juga. ya, Pak, ya. Kita diberi penghargaan, kita memberi penghargaan pada negara, Pak.
Kalau saya itu dinas pendidikan yang ajukan. Ini guru berarti sekolah yang ajukan gitu. Ya, sekolah. Ini maju bersama. Lembaganya yang ajukan lembaga. Kemudian bidang keuangan. Bidang keuangan tadi sudah. Itu yang harus di. Ya sudah semuanya kan Bu. Berarti. Iya. Kemudian kaitannya dengan ini Bu, kalau pelaksanaan kurikulum Merdeka kemarin, kan kemarin tadi saya share itu di grup ya, tentang pendaftaran kurikulum Merdeka. Bagi yang sudah mendaftar, kemudian ada ingin meningkat, kan pendaftaran ada tiga tingkatan, mandiri, belajar, berbagi kan, tertinggi derajat. Mungkin sekolah ini mau meningkat, tadinya mandiri berubah menjadi mandiri berbagi. Berarti mengisi link yang saya ini tadi. Juga nanti mohon doanya Mbak Ulfa katanya mau daftar kepala sekolah. Ya memang harus dipersiapkan kepala sekolah. Kalau dari non apa Bu, guru penggerak ya, itu minimal 3C. Munculnya setelah Kan biasanya kalau edit profil di awal itu benar, mungkin di profil yang pertamanya salah Mbak Ulfa, jadi varian atau mungkin. Kenapa ya? enggak Pak, ini anehnya Mbak Ulfa itu Ya. dicetak SKP-nya, di rencana SKP-nya keluarnya saya. Ya, Tapi begitu masuk ke Final. penilaiannya setelah finalisasi, berarti yang evaluasi kinerjanya tuh keluarnya. Saya juga iya. sudah pernah ini, maksudnya di profilnya Mbak Ulfa, kemudian edit profil sudah dicek, sudah jauh belum? Udah berkali-kali. Berkali-kali dirubah. Itu karena mungkin saya sama Bu Ani golongannya sama Pak, 3B. Sama-sama 3B. Jadi Ya. nabrak. Dari Senggol-senggol. dari awal Dari awal. Tani memang apa ya, kayak berkorelasi gitu Pak. Jadi Ah. pas pengisian di akun kinerja PKN Ya. itu ketika mengisi punya Mbak Ulfa, Bari. Mbak Hani ngikut. Oh, Jadi ketika Bu Hani ngisi di ekinnya Bu Hani, Saya, atas ya. namanya Bu Hani, nge-link juga di Mbak Ulfa. Gitu. Nggak usah ngisi Bu Ulfa ya. Memang akhirnya waktu Seperti itu tertaut gitu di Pak. riset sih Pak, Ya. lewat Pak atas nomor nih. iya ya. Di riset semua. Jadi Ya. Mbak Ulfa mulai dari awal lagi Ya. yang punya Mbak Ulfa. Riset sih. Iya harus di riset. Saya di riset. Di riset lagi ya, betul. Iya, itu kemarin setelah Final. finalisasi. Balik lagi ke Balik lagi. Ya itu harusnya ke yang pembuat ini aplikasi sana. Iya. Saya sudah WA hari Ya. ini Pak Kastono, waktu itu Bu Eri ini minta ini akunnya saya, akunnya Mbak Ulfa sudah saya berikan, tapi sampai pencetakan kemarin tetap begitu. Kepala ya Allah, saya salah buat. Berhadapan saya sih. Iya, berhadapan saya. Yang di hati saya. Ya. Iya. Yang ada di hati ya. Kalau diketik manual bisa nggak sih? Ada aplikasi yang manual loh Pak. Ada aplikasi yang manual. Dari Pak Ah, Ibu. tapi sama ndak ininya formatnya? Sama persis. Sama persis? Ya nggak apa-apa. Pakai yang itu kalau sama persis. Berarti ya saya pakai Ya. yang manual saja. Iya yang manual. Yang penting namanya. Iya. Berarti punya Bu Ulfa itu sebenarnya harusnya keluarnya saya nih Pak. Ya betul Bu Erni ya Bu Erni. Ini Pak nanti dibuat yang Iya, dibuat manual. Ini udah jadi kalau yang punya saya kan sudah tadi diambil Mas sama. Yang kedua tentang ini Bu, tentang pengisian rapot pendidikan. Rapot. Dulu kan namanya rapot mutu dulu ya, waktu kegiatan PMP penjaminan mutu pendidikan itu, yang namanya mutu, rapot mutu. Sekarang ya itu yang penyelenggaranya dulu kan LPMP ya, programnya dari LPMP rapot Yang rapot bintang mutu. 3, Ya 4, seperti 5, itu. ya. Nah, sekarang di tingkat pusat, kalau rapot pendidikan itu tingkat pusat itu yang harus diisi dan dilakukan analisis gitu. Sudah ini diharapkan sekolah itu memprint out itu rapot pendidikan. Baru kemarin Sudah sama belum? Mas Iqbal, saya dulu itu kan Mas Iqbal
di download sebelah mana ya Mas ya? Itu. Seperti itu Kan ada- dibuka. Ya, itu isinya kan standar-standar kan, standar 1 sampai standar 8 itu ya. Itu yang ada ininya, ada nilainya. Kalau dulu ada bintang-bintangnya itu. Ada. Buka lagi bisa nggak Mas? Saya kan linknya Apa? sudah di-share. Iya. Kalau saya nggak bisa masuk Pak, waktu itu belum bisa masuk. Akhirnya yang download masuk di linknya Mas. Admin. Apa namanya belum masuk apa? Kan yang bisa itu kepala sekolah. Iya, Mbak Operator. Arinya Saya nggak belum- bisa. belum masuk, Masih Pak. di bukannya Kubang Sari bisa buka SD3. Oh ya ini. Linknya Iya. saya share kan ke Mas. Nah, nanti di download rapotnya, rapot pendidikannya. Kalau dulu rapot mutunya ada di situ kan. Nanti print rapot pendidikan. Itu. Baik. Masih ada Mas. Ulangi share. Soalnya kan harus ngeling ke Dapodik hasilnya. Karena ini dari hasil ini masuk ngeling ke Badan Akreditasi Nasional, ke BAN. Yang perpanjang akhirnya Iya, gitu itu ya, yang Pak? akhirnya itu nanti apakah diperpanjangnya setahun, apa 5 Di tahun? sini waktu itu diperpanjang sampai tahun 2026. 26. Berarti ini sih aman sampai 26. Oh. Tidak diakreditasi. Yang ngasih itu Ya. kan yang waktu pandemi ya Pak, yang Ya. Bapak kesini. Ya, ya, ya. Itu kan sertifikatnya udah keluar. Ya, ya. Perpanjang sampai 2026. Ya. Nanti menjelang 2026 itu Siap-siap ya, lagi. siap-siap. Tapi itu apakah nanti akan didatangi, datang itu divisitasi Iya. atau diperpanjang, tergantung di Dapodiknya itu hasil rapot pendidikannya, apakah semakin meningkat atau semakin turun. Kalau rapot pendidikannya menurun, berarti diakreditasi, namanya reakreditasi, diakreditasi ulang. Kemudian di Dapodik jangan sampai terlewat kaitannya dengan teman-teman kita yang mengabdi. Jangan sampai terlewat itu, kalau ada yang belum masuk ke Dapodik, diupayakan sampai betul masuk. Ketika tidak bisa, bagaimana supaya bisa, kekurangannya apa itu? Gampang nak. Iya, ngabdi lebih dari 5 tahun tapi baru masuk hanya 1 tahun 2 tahun tidak Dapodik. Kemarin kan tidak bisa masuk ya Pak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya, kegiatan-kegiatan belajar Ibu Bapak terganggu beberapa menit. Itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan administrasi sekolah, kemudian raport pendidikan serta raport pendidikan sebagai pengganti raport mutu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,